dari anak-anak asuhan sampai oma-oma semuanya setia mengikuti sekolah minggu online, family. Ya, harus tetap semangat dalam sekolah Iya. minggu, tetap setia kepada Tuhan. Ya, yuk kita akan awali perayaan Paskah kita dengan menyanyi satu lagu baru. Halo halo, hello hello, ola ola. Ya, gerakannya ya, sambil ya. gerakannya. Yuk musik. Yuk, mari kita mau berdoa bersama sebelum kita mau mulai Paskah sekolah minggu kita. Mari kita mau duduk manis, kita mau berdoa kepada Tuhan dan ambil sikap untuk berdoa. Bersyukur kepada Allah untuk hari ini kami masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa Paskah bersama-sama Tuhan, dan walaupun dalam keadaan online kami tetap bersuka cita dan terus bersemangat dalam sekolah minggu untuk bisa lebih dekat lagi kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang memimpin acara Paskah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir, dan setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Bu Rena, Ya, ya. hari ini kan kita lagi ngerayain Paskah nih. Betul sekali. Sebenarnya Paskah itu apa sih, Bu? Paskah itu ayo. Apa ya? Yang di rumah kira-kira tahu nggak ya Paskah itu apa? Apa ya Paskah? Nah, Paskah ini kita memperingati kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan atas maut. Anak-anaknya sudah menerima kemenangan, kata Tuhan boleh menang atas maut. Wow, keren banget ya, Bu. Karena Tuhan Yesus sudah menang, kita juga jadinya menang juga ya. Betul banget. Nah, karena kita udah menang, sekarang kita mau menaikkan sukacita kita mau memujikan ku menang, ku menang. Ya, mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya,
Tadi kita sudah diajak oleh Ibu Rena, Ibu Nina untuk bersukacita bersama-sama. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ruth. Mari kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya ada ayat hafalan ya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yo Mas Badan. Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini pastinya sudah biasa menghafal ayat ini. Yuk, mari adik-adik kita baca bersama-sama atau hafalkan bersama-sama. Bagus ya? Ya, siap. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saat ini karena Allah cinta kepada kita, kita akan memujinya, yaitu karena Allah cinta. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami merayakan kasih-Mu yang memberi kami keselamatan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu. Dan biarlah kami boleh mempersiapkan telinga kami dan juga hati kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu, supaya firman ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati kami dan dalam perbuatan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Persiapkanlah diri kami untuk mendengarkan setiap kata-kata-Mu. Di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon kepadamu sembari mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, adik-adik asuhan. Ayo lambaikan tanganmu. Indria, lambaikan tanganmu. Pratama, lambaikan tanganmu. Adik-adik Madya, lambaikan tanganmu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi kakak-kakak tunas muda. Semangat. Kakak-kakak remaja, semangat. Kakak-kakak pemuda, semangat. Sugeng enjang, oma-oma, ibu-ibu, tante kelas dewasa, semua murid sekolah minggu yang setia kepada Tuhan Yesus dan setia belajar firman Tuhan setiap hari Minggu. Selamat pagi juga Bapak Ibu guru sekolah minggu yang setia melayani Tuhan. Tanpa terasa kita sudah 2 kali ya merayakan Paskah di tengah pandemi
yang sudah berlangsung di dunia ini. Wah, lama juga ya. Tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap setia dan mengiring Tuhan Yesus serta memuliakan Tuhan Yesus setiap hari. Ya, hidup kita harus senantiasa memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah sangat baik kepada kita semua. Dia sudah mati bagi kita, mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita. Kita jadi bertanya-tanya ya. Adik-adik jadi bertanya-tanya. Mengapa Yesus harus mati? Tidak bisa disangkal memang. Kematian, pengorbanan yang sempurna anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk orang berdosa adalah tindakan kasih yang terbesar sepanjang sejarah. Tidak ada yang lainnya yang mau melakukan seperti itu. Tapi apakah itu diperlukan? Yesus diperlukan harus mati mencurahkan darahnya untuk kita. Kenapa harus darah yang dicurahkan? Untuk menebus dosa kita. Ternyata pertanyaan ini tidak hanya ada dalam benak kita saja. Tetapi ada seorang yang bernama Mary Ann, ya. Mary Ann, dia juga menanyakan hal tersebut ketika dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Mary Ann percaya kepada Allah dan Yesus, anaknya. Tetapi ia masih sulit menerima mengapa Yesus harus menumpahkan darahnya demi memberikan keselamatan. Siapa sih yang terpikir membasuh sesuatu dengan darah? Menjijikkan sekali. Begitu pikir Mary Ann. Tetapi ketika dia membaca Alkitab, dia bertemu dengan Ibrani 9 ayat 22. Begini bunyinya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di mata Mary Ann alangkah menjijikkan hal itu. Darah seram sekali. Kemudian suatu hari Mary Ann ini harus memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Karena dari waktu ke waktu tubuhnya merasa semakin lemah. Dia cepat lelah. Dan dia memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Kondisi genetika yang dideritanya telah mengubah sistem kekebalan tubuhnya. Dan para dokter menemukan masalah ketika penyakit itu mulai menyerang darahnya. Akhirnya Mary Ann harus berada di ruang gawat darurat. Dan ketika dia ada di ruang gawat darurat, dia memikirkan penyakitnya. Dia berpikir, kalau aku kehilangan darah, aku akan mati. Namun Yesus menumpahkan darahnya agar aku bisa hidup. Dia selalu mendengar hal itu dari guru sekolah minggunya, bahwa darah Yesus yang bisa membuat dia hidup kekal. Dan tiba-tiba segalanya menjadi masuk akal. Di tengah-tengah kesakitannya, Mary Ann merasakan sukacita dan kedamaian. Ia memahami bahwa darah adalah nyawa.
dan dibutuhkan nyawa yang suci untuk mendamaikan Allah dengan kita. Sampai hari ini, Mary Ann masih hidup dan sehat. Dan ia bersyukur kepada Allah atas kesehatannya dan atas pengorbanan Yesus bagi dirinya. Darah sangat diperlukan bagi setiap manusia. Karena darah itu adalah nyawa. Ibrani 9 menjelaskan makna dari ritual darah dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, setiap kali orang berbuat dosa, dia harus cari hewan korban. Kemudian hewan korban ini disembelih, dipersembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan untuk menghapus dosanya, untuk menebus hidupnya kembali supaya lepas dari dosa itu dan dia layak datang menghadap kepada Tuhan. Para imam pun kalau dia mau datang ke kemah suci untuk menghadap kepada Tuhan, dia juga harus membawa hewan ternak yang kemudian disembelih, diambil darahnya supaya dia layak untuk datang menghadap kepada Tuhan. Itu arti darah dalam perjanjian lama. Arti pengorbanan Yesus yang dilakukan sekali untuk selamanya membuat praktik korban hewan tidak lagi perlu. Ya, di dalam Ibrani 9 ayat 23 sampai 26. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikan itu semua. Kita tidak perlu lagi mengambil hewan sebagai korban untuk diambil darahnya supaya dosa kita hilang dan layak untuk menghadap Tuhan. Sekarang kapanpun kita bisa datang menghadap Tuhan karena Yesus sendiri yang sudah memberikan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menggantikan hewan korban tersebut. Dengan memikul dosa kita, dia rela mati, menumpahkan darahnya untuk menjadi korban persembahan bagi kita. Sekarang kita dapat menghampiri hadirat Allah dengan penuh keberanian karena darah Tuhan Yesus yang sudah disucikan. Karena penyerahan diri Yesus telah menjadi korban persembahan kita, hidupnya menjadi hidup kita. Karena dia sudah mati untuk kita, kita menjadi hidup. Dan Bapaknya adalah Bapa kita. Nah, kita harus mengucap syukur untuk hal ini. Ucapan syukur apakah yang pantas kita berikan kepadanya? Ucapan syukur yang pantas kita berikan kepadanya adalah mengasihi Allah, ya, mengasihi Allah, mengasihi Dia. Tuhan Yesus adalah Allah. Dia datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita untuk menebus dosa kita. Tetapi sebenarnya Dia adalah Allah, pemilik surga itu. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, dia mau menjadi sama seperti kita manusia yang hina ini untuk menebus dosa kita. Dan kita harus mengucap syukur atas pengorbanannya itu dengan cara mengasihi dia. Bagaimana caranya kita mengasihi dia? Adik-adik, kamu mengasihi papa mama enggak? Iya. Pasti kamu mengasihi papa mama kamu, mengasihi ayah bunda kamu. Teman-teman, pemuda, remaja, tunas muda, kamu mengasihi temanmu enggak? Pasti kamu mengasihi temanmu. Kadang kasihmu lebih besar ya kepada temanmu daripada kepada saudaramu sendiri, ya. Karena kadang teman lebih asik dari saudara, begitu ya.
oma, tante, ibu-ibu mengasihi cucunya, mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya? Pasti iya. Ada orang yang sangat kita kasihi dan kita menunjukkan kasih kepada orang yang kita kasih itu dengan bersikap baik kepadanya, dengan senantiasa menjaga apa yang sudah Dia berikan untuk kita, tidak mau menyakiti hatinya. Nah, demikian pula cara kita mengasihi Allah. Cara kita mengasihi Allah adalah senantiasa mengingat Dia. Apapun yang sedang kita kerjakan, kita selalu ingat Dia. Mengasihi Allah adalah kita tidak mau membuat Dia bersedih. Artinya selalu ingin menyenangkan hatinya. Bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya? Bagaimana kita bisa tahu apa yang membuat Tuhan bersedih? Caranya dengan membaca Alkitab setiap hari. Karena di situ kita jadi tahu apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang membuat Tuhan bersedih. Mari kita ungkapkan ucapan syukur kita dengan taat kepadanya, mengasihi Dia, menyenangkan hatinya, mengingat Dia senantiasa. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah, Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, yang sudah menjelma menjadi manusia, yang kami sebut namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, mencurahkan darahnya bagi kami, sehingga membuat hidup kami disucikan dan layak untuk datang kepada Tuhan kapanpun. Saat ini kami mau Tuhan mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang besar kepada kami dengan cara kami taat kepada firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu kelas asuhan, Indria, Pratama, Madia, senantiasa taat kepada firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu, pemuda, remaja, tunas muda, juga senantiasa mengasihi Engkau. Tolong kami, para kaum dewasa ini, kami juga menyatakan ucapan syukur kami dengan senantiasa taat kepadamu dan menunjukkan kasih kami kepadamu setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu senantiasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Mas Dedi, Ya, adik-adik, semuanya kita sudah mendengarkan firman Tuhan di hari raya Paskah ini. Tentang apa Mas Dedi? Tentang pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Seberapa pengorbanan Tuhan Yesus? Wow, sungguh luar biasa. Besar? Besar. Apa besar? Besar. Seberapa anak-anak? Besar. Ya, pengorbanan Tuhan Iya. Yesus sungguh sangat besar buat kita semuanya. Mari kita tetap mengucap syukur atas kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan Benar. kita. Dan hari ini kita Mari merespon firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru dengan menyanyikan pujian karya terbesar.
kita akan akhiri acara Paskah Sekolah Minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh mengucap syukur Bapa, karena pada saat ini kami boleh bersuka cita untuk merayakan kemenangan bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur atas keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami semua, setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Biarlah kami Tuhan hari lepas hari boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh semakin mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Engkau yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini terus boleh setia dalam mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebab Dia lahir, Dia mati dan bangkit untuk kita semua.